Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi azmain. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Sebelum kita memulai acara pasaran kitab pada kesempatan kali ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sukatani serta TU dan guru. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alfi. Kembali lagi di acara Ngarsis Ngaji Eksis di SMP Negeri 4 Sukatani. Insyaallah berkah. Hari ini kita akan membawakan pembahasan tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim dalam kitab Ta'alim Muta'alim. Baik, demi mempersingkat waktu, langsung saja ke acara inti dari pengajian pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mustaqim, yang akan menyampaikan pembahasan tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'tsi wan nahduh. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan coba-coba membahas pasal fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalu wa la yantafi'u bihi illa bi ta'limil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi wa tauqirihi. Jadi seorang pelajar atau seorang orang yang mencari ilmu itu harus pencari ilmu itu, kalau ilmunya ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, harus menghormati kepada ilmu itu sendiri dan menghormati kepada gurunya. Jadi tidak akan bisa manfaat atau barokah ilmu ketika si pencari ilmu tidak menghormati ilmu atau tidak menghormati gurunya, orang yang memberi ilmu. Jadi antara ilmu dan orang pemberi ilmu itu kita harus menghormati. Itu ngerti? Jadi khusus sekarang di dalam pasaran kitab kali ini, sengaja kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu bahasannya tentang adab-adaban kita mencari ilmu. Kita masih di usia yang sangat muda atau di usia yang masih sangat remaja. Sepantasnya dan sewajarnya dan wajib bagi kita itu mencari ilmu dari mulai kita lahir sampai kita nanti dijemput ajal. Karena ada ungkapan sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu oleh kita itu dari buayan kita lahir dari orang tua sampai kita mati nanti. Jadi ulah abong-abong urang mah beres SMP geusan mengaji teh teu meunang kitu.
Jadi harus terus mencari ilmu. Bahkan ada sebuah ungkapan kata lagi atau sebuah hadis mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Jadi carilah ilmu walaupun ilmu itu ada di negeri Cina. Jauh Pak ke Cina mah. Boga ongkos. Oh. Ya kan ojek bisa lah. Ayo nama ayah Gojek bisa karena Gojek ya. Jadi kalau kita ingin manfaat ilmu, kita hormati ilmu itu sendiri dan hormati juga orang yang mempunyai ilmu. Terus, fayam bagi litolibil ilmi alaya khudal kitaba illa bitoharotin. Jadi mesti harus kepada kita orang yang mencari ilmu itu, kalau mengambil sesuatu, khususnya mengambil Al-Quran, kitab, ataupun buku-buku tulisan, harus punya wudu dulu. Jadi harus suci. Jadi mau karek hitut, wah nyokot Quran, wah temen. Sebaiknya itu punya wudu dulu atau harus suci kitanya. Contoh, Lutfi, ayeuna abong-abong puasa ya. Tadarusan teh keresep, hobi tadarus ai puasa mah hobi. Udang sare teh langsung weh nyokot Al-Qur'an. Karena harus suci dulu. Ingat, ada sebuah makalah seperti ini atau ungkapan kalimat, li'annal ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi. Jadi sesungguhnya ilmu itu cahaya dan wudu itu cahaya, maka ketika wudu dan ilmu disatukan akan menjadi cahaya ilmu. Jadi tambah ketika kita punya ilmu dan suci diri kitanya. Suci teh lain tina pakaian wae. Wah pas suci abdi mah nya ya sampai obat ge aya nu namanya sucinya. Suci eta mah nami suci. Maka di dalam mencari ilmu, adabnya kita itu ketika mengambil sesuatu khususnya Al-Quran, kitab dan sebagainya harus dalam keadaan suci. Itu salah satu cara menghormati ilmu dan orang alim. Seperti itu. Pernah dikatakan ada Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Halwani. Beliau ketika keadaan dalam sakit perut, beliau tiap hari, tiap malam itu sampai 17 kali mengambil air wudhu. Kenapa? Karena tidak mau kesuciannya itu hilang. Dalam artian bukan merenggut kesucian seseorang ya. Wah Pak, saya sudah diambil kesuciannya oleh Lutfi. Lain gitu ya. Tapi bagaimanakah cara kita untuk menjaga kesucian dari hadas kecil ya? Jadi kita harus selalu terus bersuci atau selalu continue dalam keadaan punya wudu. Karena ada sebuah hadis juga mengatakan, siapa orang yang dalam keadaan bersuci terus kemudian dia itu meninggal dalam keadaan tidur, maka dia akan langsung masuk surga. Ngerti? Terus selanjutnya ada juga ungkapan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ada seorang syekh yang dia itu tidak mengharuskan atau tidak boleh memakai warna merah. Tintanya itu tidak boleh memakai warna merah. Jadi ketika kita menulis atau dalam bahasa kitabnya itu melogat, itu tidak boleh memakai warna merah. Bahkan ada seorang ulama di dalam kitab ta'lim ini sampai kendaraannya pun itu tidak berwarna merah. Saking menjaganya kepada ilmu itu sendiri. Bukan warna merah itu jelek, bukan, tapi saking menghormati, saking mengagungkan, saking memuliakan yang namanya ilmu, yang namanya tulisan,
supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Gitu. Kalau kita makan asaka daek nulis, daek henteu. Gitu. Komo keur puasa, hiji kita nulis lapar, kadua tunduh, katilu mah geus puguh unggal poe ge hoream nya. Hoream eta kudu dilawan sabab aya ungkapan kieu, sok elehkeun hoream ulah elehku hayam. Hayam mah geus komkorongok janari keneh ari urang sare keneh kabablasan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang pembahasan singkat terhadap ilmu dan orang alim. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali dari para jamaah di sini ada yang mau bertanya, coba ditanyakan. Bagaimanakah caranya supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Satu, ketika kita berbicara ilmu yang bermanfaat, maka kita harus tahu dulu perjalanannya. Contoh, ilmu yang bermanfaat itu kita dapatkan dari hasil proses yang begitu sangat sulit. Karena tidak serta-merta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika kita tidak bersusah payah untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Jadi siapapun orangnya, kalau ingin sesuatu itu tidak dengan instan. Makanya melalui proses itu tersendiri. Makanya di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim itu ada ciri-ciri atau ada 6 ciri yang harus kita pegang di dalam mencari ilmu. Ada zakain, wahirsin, wastibarin, wabulgotin, wa irsadi ustadi, watuli zamanin. Itu salah satunya. Zakain itu kita harus cerdas, kita harus pintar. Wahirsin kita harus kasengserem atau nambah kita untuk ingin mempunyai ilmu itu sendiri. Terus wabul gotin, dan kita adanya biaya dalam untuk kita mencari ilmu itu sendiri. Jadi kalau di pondok pesantren, kalau dimanapun itu harus ada biaya. Kita makan berapa kali sehari, itu syarat-syarat yang harus ditempuh oleh orang yang mau mencari ilmu. Tujuannya ingin ilmu yang manfaat. Dan wa irsadu ustadi, ada petunjuk dari guru gitu. Dan watuli zamanin, dan lama waktunya. Untuk pasaran kilat beres langsung bisa henteu. Pasaran kilat di majelis taklim mana dalam waktu 2 minggu kita khatam, wah tidak bisa gitu. Jadi kembali lagi ke tadi pembahasan bahwasanya ketika kita mengagungkan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahasainnya kita takdim terus. Apapun kata guru kita, apapun ucapan guru kita laksanakan. Contoh guru kita merintah kita supaya ini kita laksanakan. Itu salah satunya. Di dalam pesantren itu kalimat takdim itu yang sangat populer, yang sangat keramat itu takdim. Jadi banyak di kalangan pesantren itu ketika mereka ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, salah satunya itu takdim dan khidmah. Jadi ngabdi ke guru teh, ngabdi orang teh. Jadi kumaha cek guru? Eta budak eta mah cicing, maneh mah ulah ngaji, maneh mah ngarit weh. Tah kumaha cek guru kitu. Ngarit weh. Maneh mah cicing weh di pesantren teh. Ulah ngaji. Maneh mah kuli macul weh. Gitu. Jadi ada bahasa itu.
Kita ingin mempunyai ilmu yang manfaat. Jadi tadi harus dipegang yang 6 tadi, dan proses-proses mencari ilmu itu harus kita jalani juga. Jadi tidak serta-merta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu dengan cara yang singkat. Gitu. Tidak cara kita makan sambal ya. Sambal nyoel pakai lenca, dihablemkeun ku Regina, lada henteu kitu. Ilmu mah henteu. Jadi melalui proses. Kita juga kan proses di SD ke SMP. Sama meh SD itu aya TK, aya PAUD. Tidak langsung saha ieu teh? Saha? Abi gurudu ke alam dunia lahir langsung ngadahar leunca kan teu kitu. Melalui proses terus. Ilmu pun seperti itu. Ya, dapat dimengerti? Nah, jadi jangan lupa, yang penting kita terus menghormati ilmu, terus menghormati orang yang mempunyai ilmu. Maka hasil dari itu, melalui proses yang panjang, kita bakal mempunyai ilmu yang manfaat dengan doa dan barokah guru kita. Begitu. Bapak izin bertanya? Ya, sok. Bagaimana jika orang yang memiliki ilmu itu memiliki sifat sombong? Jadi bagaimana kita menghadapi orang berilmu yang memiliki tingkat kesombongan? Ya. Kalau disebut sombong itu adalah sifat orang itu tersendiri ya. Ketika kita mempunyai ilmu, kita sombong. Makanya ada sebuah ungkapan seperti ini. Ketika kita mampu, ketika kita mempunyai ilmu lebih dari orang lain, harus seperti padi. Ketika berisi harus tunduk. Jangan ketika berisi kita tanggah, wah urang mah boga ilmu ieu. Tahan itu apal ka urang, tak belah kitu. Tapi harus tunduk. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu ada wahfid janahaka. Jadi seolah-olah kita itu tidak punya apa-apa, karena kita itu dibuat. Yang membuat itu Allah. Jadi kalau orang itu sombong dengan keilmuannya, tahu-tahu nanti kita akan kena dengan keapesannya. Makanya ketika orang mempunyai ilmu, itu harus lebih rendah diri. Jangan seolah-olah kita punya ilmu, dengan kesombongan kita itu kita mampu apapun. Sombong, orang mah sombong, nya wajar da boga ilmu. Iya, tingkat kewajaran mereka. Tapi untuk kita yang mengaji kitab Ta'limul Muta'alim itu tidak seperti itu. Ketika kita punya ilmu, maka kita harus menghormati. Jadi kita harus, dalam bahasa ilmu itu kan, ketika kita kepada yang lebih tua, itu kita harus menghormati. Ketika kita kepada yang lebih di bawah kita harus menyantuni. Kalau kita sesama, contoh Sela sesamanya sama Maya, itu kita seimbang. Bahasanya iltimas, seimbang. Jadi jangan ada dusta di antara kita semuanya. Itu ya. Jadi dengan kesombongan ilmu, dengan apapun itu, kita kembalikan bahwa di dalam kitab Ta'limul Muta'alim tidak diajarkan seperti itu. Makanya siapapun orang yang sombong akan dirinya, maka dia akan lumpuh dengan tersendiri. Ira hawai bakal terjadi gitu. Begitu ya? Iya, Bapak. Ada lagi? Sudah cukup mungkin para jamaahnya ingin bertanya? Oke, mungkin sudah cukup ya? Bagaimana? Sudah? Ya, kalau sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dalam pertemuan pasaran kitab Ta'limul Muta'alim tentang bab penghormatan terhadap ilmu dan orang yang mempunyai ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun hanya sekecil yang dapat kami sampaikan, tidak mengurangi ketakdiman dan ketawaduan kami. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami dikhususkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sob MC.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mustaqim yang sudah memberikan bahasanya kepada kita semua. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.